Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul A. Menelusuri konsep dan agensi pendidikan Pancasila. Nilai-nilai yang dipegang teguh masyarakat. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, solidaritas atau ketidakkawanan sosial dan sebagainya. Bagi masalah yang mencakup pendidikan Pancasila yang pertama yaitu masalah kesadaran perpajakan. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib perorangan maupun badan, lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua, masalah korupsi. Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai-nilai moral Pancasila. Yang ketiga, masalah lingkungan. Kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, masalah keseharian, yaitu sampah pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal. Polusi yang diakibatkan pabrik dan kesadaran yang semakin banyak. Yang keempat, masalah integrasi bangsa. Demokrasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif antara lain terkikisnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, dekadensi moral. Fenomena dekadensi moral terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Yang keenam, masalah narkoba. Dampak negatif geografis yaitu dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap di negeri ini. Namun sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jerah. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya suram karena narkoba. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Siti Rohimah Nur Ulfa. Kepada Ulfa dipersilakan. Terima kasih moderator. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus penegakan hukum. Faktor yang dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Masalah terorisme. Para teroris melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang, komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Visi misi pendidikan Pancasila. Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan pada masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi dan disiplin ilmu sintek. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan dan persatuan nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai
manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa. 1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap tanggung jawab sesuai hati nurani. 2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan bangsa. Demikian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Risti Ayu. Kepada Saudari Risti Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional. Mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan martabat, agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. 3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. 4. Mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan kesejahteraan bagi bangsanya. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi berbangsa melalui rivalitas nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandasan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal denekstral masyarakat bangsa Indonesia. C. Mengenali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu, mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pendekatan yuridis dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat mewujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber penggayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.